A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Coba kita ulang ya. Kalau saya tanya apa kabarnya, teman-teman jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, mantap. Oke? Jadi gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, mantap. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Baiklah, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, saya mau nanya di sini, teman-teman di sini sudah saling mengenal belum ya satu sama lain? Belum. Oke, di sini saya akan mengajak kalian berkenalan, tapi biar perkenalannya lebih seru dan menyenangkan, ada nadanya ya, kayak ada yang nyanyi gitu. Kalian tahu nggak sih nada yang suka dipakai sama Indosiar gitu? Betul. Nah, sini ya. Oke, saya contohin ya. Jadi misalnya nanti saya ini nih, kamu namanya siapa? Terus nanti kalian jawabnya, nama saya Melda Ananda, kayak gitu ya. Sampai lagi deh. Contoh. Kayaknya paling seru nih. Oke, kita mulai ya perkenalannya. Kamu namanya siapa? Nama saya Nisa Lutfia. Kalau kamu namanya siapa? Nama saya Maharani. Kamu namanya siapa? Nama saya Siti Munajah. Yang itu namanya siapa? Nama saya Nur selanjutnya. Kalau kamu namanya siapa? Nama saya Mas Liha. Kamu namanya siapa? Nama saya Nur Komalasari. Yang ini namanya siapa? Nama saya Alifah. Kamu namanya siapa? Nama saya Melda Ananda. Jadi sekarang setelah berkenalan, teman-teman semua sudah saling mengenal belum nih satu sama lain? Sudah. Teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini teman-teman ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu bimbingan kelompok? Enggak. Apa tuh? Coba. Ini dilakukan berkelompok. Boleh. Oke, saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu bimbingan kelompok. Oke, jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu dalam bentuk dinamika kelompok, yang dimana di dalam bimbingan kelompok ini terdapat pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok, dimana di sini itu saya sebagai pemimpin kelompoknya dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Nah, selanjutnya itu ada dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu? Jadi dinamika kelompok itu adalah suasana di mana saat kita melakukan suatu bimbingan kelompok ini. Jadi suasananya itu harus aktif. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dari bimbingan kelompok. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini adalah untuk mengembangkan potensi dalam berkomunikasi nih. Jadi supaya teman-teman semua bisa gitu menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya dengan aktif, jangan nggak usah malu-malu gitu ya. Dan dalam bimbingan kelompok juga terdapat fungsi, yaitu fungsinya untuk sebagai pencegahan dan pengentasan. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas penting, tapi yang akan kita bahas ini hanya dua, yaitu asas kesukarelaan dan keterbukaan. Jadi keterbukaan ini kalian di sini terbuka untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing dengan baik gitu.
Sedangkan asas kesukarelaan dengan kalian datang hari ini ke sini pun berarti tandanya kalian sudah sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Baik, dari yang tadi sudah saya jelaskan, apakah teman-teman sudah paham atau ada yang belum dimengerti? Sudah. Oke. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua topik nih. Ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas adalah topik yang dimunculkan atau diusulkan oleh saya selaku pemimpin kelompok, sedangkan topik bebas yaitu topik yang dimunculkan dari teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Jadi di sini teman-teman mau topik bebas atau topik tugas nih, kita kesepakatan aja. Topik tugas. Ya. Oke, karena teman-teman sepakat untuk topik tugas, jadi kita akan topik tugas. Baik, tadi kan kita sudah menentukan topik apa yang kita gunakan. Apakah teman-teman sini sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap. Karena tadi kita sudah kesepakatannya membahas topik tugas, jadi saya akan mengusulkan topik dari tema kekerasan. Nah, menurut kalian apa sih kekerasan itu? Kekerasan itu adalah sikap yang bisa melukai seseorang secara fisik. Ada yang lain? Yang mendengarkan? Yang lain? Jadi di sini kita berdiskusi ini, kalian nggak usah segan untuk berpendapat ya. Iya. Lagi? Oke, tadi kan yang sudah disebutkan oleh Kak Munanya dan Kak Alifah, kekerasan itu adalah sikap yang melukai seseorang ya, itu terjadi secara fisik. Sedangkan Kak Alifah tadi mengatakan bahwa kekerasan itu sebuah penganiayaan. Nah, apa sih gitu yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan? Apalagi kan di Indonesia banyak banget kekerasan yang terjadi khususnya pada remaja. Kira-kira apa? Karena kebencian dendam. Kebencian dan dendam. Dari bawah orang tua, orang tua itu melihat orang tua. Ini mungkin dalam ada hal yang juga, jadi membuat si anak ini melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan orang tuanya pada orang lain. Faktornya itu bisa jadi karena kesehatan mental yang makin terganggu juga. Oke, jadi kan tadi yang udah disebutkan banyak juga ya faktor-faktor dari penyebab terjadinya kekerasan. Salah satunya itu faktor dari orang tua, pola asuh, juga kesehatan mental, juga memiliki dendam ya ke si korban ini gitu. Nah, dari yang teman-teman ketahui gitu, ada nggak sih pengalaman atau berita-berita yang kalian baca dari internet gitu mengenai kasus kekerasan atau penganiayaan di Indonesia khususnya? Ini masuk yang sedang ini ya terjadi di Indonesia ya, saat ini sedang hangat gitu topiknya. Itu kekerasan pada anak umur 3 tahun yang dilakukan oleh salah susternya. Ya, yang mana anak ini adalah anak dari selebgram. Jadi ya faktornya tadi karena orang tuanya itu yang kurang memperhatikan. Jadi mungkin sepenuhnya itu yang megang itu adalah susternya. Tapi karena mungkin anaknya ini karena kurang perhatian, jadi mungkin agresif juga mungkin. Bukan agresif sih, mungkin aktif gitu. Jadi karena anaknya ini berawal nggak mau tidur, jadi terjadilah akhirnya kekerasan.
susternya juga kayaknya tidak menahan emosi. Iya, begitu. Mungkin betul juga kata Rani tadi, soalnya dilihat-lihat kayaknya susternya punya gangguan mental. Soalnya kayak suram gitu mukanya gitu. Ada juga teman lain tidak? Tidak ada. Alasan KDRT juga lagi banyak banget sih di Indonesia. Yang kemarin itu kayak TikTokers ya, tapi itu KDRT terhadap suaminya, istri terhadap suaminya, yang mana jadi si istri ini tidak bisa menahan emosinya. Jadi kalau misalkan dia itu marah, dia itu suka tantrum dan juga melempar barang sampai sehingga menyebabkan KDRT terhadap suaminya. Dan saya juga baca ya di berita-berita yang tersebar ini juga kasusnya cukup sudah lama ya, kasus penganiayaan yang dilakukan kepada David Ozora oleh Mario Dendi ya. Bahkan itu kasusnya pun bukan hanya dilakukan penganiayaannya sama si Dendinya tadi, tapi Dendi ini keroyokan mengajak teman-temannya untuk menganiaya si David Ozora ini. Bahkan David juga sempat mengalami koma ya di rumah sakit gitu. Oke, dari tadi dari kasus-kasus yang teman-teman ceritakan gitu ya, salah satunya yang tadi penganiayaan terhadap anak yang diasuhnya gitu ya, karena mungkin si pengasuh ini mempunyai gangguan mental. Dan dari kasus Mario Dendi ini dia mungkin punya dendam terhadap si korban gitu, apalagi korban masalah dendam ini karena perempuan ya, jadi ya pasti itu memicu jadi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban. Kekerasan kan banyak nih bentuk-bentuknya. Apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan selain penganiayaan yang teman-teman ketahui? Baik, apakah ada yang ingin jawab pertanyaan tadi? Masuk, silakan. Salah satunya itu adalah kekerasan fisik mungkin ya. Iya. Mungkin dengan adanya penyerangan kepada korban sehingga menimbulkan cedera, itu mungkin salah satu ya macam-macam dari kekerasan. Mungkin yang lainnya ada. Teman-teman ada yang lain? Tambahan untuk jenis-jenis kekerasan itu yaitu kekerasan seksual. Kekerasan sosial. Seperti itu. Apakah ada yang menambahkan lagi? Silakan. Jadi dalam bentuk-bentuk kekerasan yang tadi teman-teman sebutkan kan memang banyak ya, tadi yang disebutkan oleh Munaja itu kekerasan fisik yang membuat si korban ini menjadi cedera, mengalami cedera. Dari TNU ini tadi kan bentuknya itu salah satunya pelecehan seksual, dan dari Teh Arifah itu kekerasan berupa KDRT. Jadi memang banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan gitu. Nah, tadi kan sudah membahas bentuk-bentuk kekerasan. Kira-kira apa sih ciri-ciri yang bisa kita ketahui jika dia itu korban dari kekerasan? Ya. Dia terdapat luka-luka di tubuhnya. Yang lain apa yang menambahkan? Gangguan mental. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Kurang bersosialisasi. Belum bisa saya lihat. Ini apa? Ciri-ciri. Yang kalian Oke, tadi kan ada beberapa ciri-ciri ya, yaitu tadi ada salah satu untuk mengenali ciri-cirinya itu mungkin dari badannya terdapat luka-luka gitu ya, dan juga
gangguan mentalnya terganggu akibat adanya kekerasan tersebut. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Dampak dari kekerasan itu apa ya, Kak? Gimana nih teman-teman? Apakah ada yang ingin menjawab? Tadi trauma, Trauma ya. Yang lain? tidak inginnya bersosialisasi, kurangnya percaya diri. Aku nggak percaya. Lagi masuk, Pak. Silakan. Mungkin dari dampak dari kekerasan itu adanya trauma. Akan diterima nanti dan juga dia akan percaya terhadap orang lain. Yang lain apakah ada yang ingin menjawab? Silakan. Hilangnya percaya diri. Betul. Yang lain? Murung. Murung diri. Ya, dampaknya bisa ke rumah sakit ya, karena luka-luka dan kondisi fisiknya juga ada yang bisa oleh Dan sulit bersosialisasi. mudah cemas. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Bisa jadi depresi berat kan? Oke, tadi dari banyaknya dampak yang disebutkan tadi ada masuk rumah sakit karena cedera, terus juga gangguan cemas, trauma, terus juga dia tidak percaya diri, sulit bersosialisasi, terus juga ada dampaknya juga bisa mengurung diri ya karena takut bertemu dengan orang lain. Apakah sini ada yang mau bertanya lagi atau masih pada semangat gak nih teman-teman semua? Kurang dikit, Kak. Apa tuh? Semangatnya. Wih, tapi kok kedengarannya kurang semangat ya, kayak lemes gitu. Lapar kan puasa. Oke, biar jadi semangat lagi dan jadi fokus lagi. Gimana kalau sekarang kita SBQ dulu, main game dulu ya? Di sini kalian tahu nggak sih permainan polisi numpang tanya? Yes, I know. Kayak gimana? I don't know. Ya, kayak gitu ya. Sama-sama. Apa? Ya bebas nanti. Benda-benda apa nih? Nanti nyebutin satu. Ya. Yuk, kita dulu ini hewan atau benda manusia. Ini ya di Banten. Bisa. Ya, Iya, banyak loh, banyak swasta, di negeri juga nggak apa-apa ya. banyak juga. Yes, I know. Ya, ya. Ini idol. Udah ya, kita mulai ya. Polisi, numpang tanya sebentar atas nama universitas yang ada di Banten, dimulai dari Nisa. KIP. Unbaja, Unilam. Salsabila. Unsera, Uin. Unpom Serang, Unbaja. Polisi, numpang tanya sebentar atas nama negara, dimulai dari Alifah. Malaysia. Mesir, Turki. Korea, Korea Utara. Jepang, Thailand, China, Dubai. Malaysia. Iya, Indonesia nggak ada yang cukup. Asmara dong, Kak. Kan lagi puasa, nggak boleh. Kasih kuota aja deh. Udah. Silakan sih. Gimana nih teman-teman setelah kita ice breaking, apakah udah pada semangat lagi nih belum? Semangat, Kak. Oke. Semangat pagi, Pak. Baik. Anjing. Tuh, gila.
jadi saya mau nanya nih, jika ada korban kekerasan, apa sih dukungan yang kita berikan gitu, biar dia itu nggak murung atau takut gitu sama orang? Silakan. Komunikasi. Intinya orang yang mengalami kekerasan itu harus bisa berkomunikasi, harus bisa membuka dirinya agar dia itu tidak akan merasakan lagi kekerasan itu. Yang lain? Kayak pendampingan gitu ya. Kekerasan juga akan mengganggu mental psikolog ini, karena kalau misalkan dia dibiarkan sendiri, mungkin dia akan merasa lebih memikirkan itu, lebih stres. Silakan. Mungkin pendampingan ya, karena korban dari kekerasan ini biasanya terkena mentalnya juga. Jadi kita tuh butuh memberikan pendampingan kepada si korban ini agar korban ini tidak terlalu memikirkan kejadian-kejadian yang tidak jelas ya, tidak stres. Apakah ada yang lain yang menambahkan? Tidak ada. Baik, jadi cara kita untuk mendukung si korban kekerasan ini bisa dengan sering-sering berkomunikasi dengan si korban gitu, supaya dia merasa tidak sendiri. Ya sama juga halnya kita mendampingi dia gitu, supaya dia juga tidak stres, tidak trauma juga memikirkan apa yang sudah terjadi gitu. Mungkin di bawah psikiater juga bisa ya. Iya betul, di bawah dia psikolog juga. Nah tadi kan itu cara pemberian dukungan dari kita ya. Oke baik, karena tadi kita sudah membahas bagaimana cara memberikan dukungan pada korban. Sekarang saya mau bertanya, apa sih cara untuk mencegah terjadinya kekerasan yang ada di Indonesia ini? Karena kan banyak banget nih yang sudah terjadi gitu. Bagaimana sih caranya? Silakan. Dengan mengedukasi atau memberi arahan dengan pamflet gitu. Poster gitu ya. Yang lain? Edukasi benar-benar yang dari kita ya. Edukasi dengan cara sosialisasi juga, jangan cuma dari poster atau pamflet itu, tapi kita misal pada siswa-siswa sekolah, kita bisa datang ke sekolah atau sekolah yang mengadakan sosialisasi tersebut, atau dari mungkin buat masyarakat pun bisa dibuat sosialisasi. Silakan. Iya, dari kasus yang dari sister tadi, ya itu kita dari orang tuanya juga biasanya rese lah, pilih-pilih susternya gitu. Kita periksa dulu gangguan yang dia punya gangguan itu, jangan sampai suster yang kita pilih ini mempunyai gangguan kejiwaan gitu. Dari seleksi kita bisa rese. Menjauhi dari teman yang positif juga bisa. Apakah ada yang menambahkan lagi? Oke baik, tadi banyak ya cara untuk mencegah terjadinya kekerasan, yaitu salah satunya tadi mengedukasi dengan poster atau pamflet, juga memberikan informasi melalui sosialisasi, juga menjauhi teman-teman yang toksik. Terus juga ketika dari kasus yang baby sister tadi, kita harus bisa memilih atau menyaring dulu, menyeleksi pengasuh itu baik atau tidak, punya gangguan mental atau tidak. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang tema kekerasan ya. Kira-kira di sini siapa sih yang mau memberikan kesimpulan tentang pembahasan kita tadi? Silakan. Jadi kekerasan
dari teman-teman sini siapa nih yang mau memberikan kesan dan pesannya? Saya Kak, Silakan. untuk kesan dan pesan dalam kegiatan ini, kesannya itu dalam materi ini, Oke, ini kelihatan nggak sih? Enggak mana? Tangannya gini. Ya, Coba-coba. saya Kak, Silakan. untuk kesan dan pesan ini, yang pertama itu pesan. Pesannya itu tadi seru banget untuk materi tentang kekerasan ini. Dapat mengetahui apa itu jenis-jenis kekerasan, pengaruhnya, dampaknya, dan cara mencegahnya. Untuk pesannya, semoga dari materi kekerasan ini bisa tahu apa yang harus dihindari dari beberapa pengaruh atau dampak kekerasan tersebut. Oke, baik. Baik teman-teman, kegiatan bimbingan kelompok ini kita kan sudah selesai nih. Kira-kira kapan nih teman-teman mau menjadwalkan ulang untuk kita bertemu lagi dalam bimbingan kelompok? Minggu depan, lusa? Lebaran dulu nggak sih? Lebaran dulu. Lebaran dulu Kak. Habis lebaran ya? Atau nanti disepakati lagi. Oke, mungkin berarti kita sepakati lagi di luar forum ini untuk tepat tanggal dan jam waktunya dan harinya juga. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan di Bimbingan Kelompok ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, lebih baik kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.